Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita boleh diberi kesehatan oleh Tuhan sehingga kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sebagai orang percaya yang sudah banyak dalam kehidupan kita dilimpahi oleh anugerah Tuhan, kadang kita terpikir untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kita memberikan kasih, pujian, dan terlebih lagi adalah kita mempersembahkan tubuh kita untuk pelayanannya. Mari kita aminkan bersama-sama dengan menyanyikan lagu Bapa Aku Persembahkan. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Mari jemaat sekalian, kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah yang Kau beri, sehingga kami boleh datang beribadah kepadamu, baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Layakkan kami melayanimu dalam ibadah hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Dani Nobret yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu. Berkati pula semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kebaktian hari ini. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan jalannya ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari masyurkanlah Allahku kudus, besar namanya. Hai masyurkanlah. Kekal dan
Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sangat bersyukur pada pagi yang indah, hari yang cerah Tuhan berikan sekali lagi bagi kita. Untuk kita boleh menikmati firman Tuhan, menikmati akan ibadah bersama dengan Tuhan. Dan biarlah hari ini, awal dari bulan November ini, kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Daud sendiri di dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dan biarlah hari ini kita penuh dengan sukacita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah mengangkat kita dengan kasih-Nya yang kudus dari dalam lautan yang kelam. Pujian yang baru kita naikkan bahwa Tuhan yang telah mengangkat kita dari kelamnya dosa dengan kasih kudus-Nya. Dan pujian ini terakhir menegaskan, kuserahkan hidupku bulat
kepadanya, melayani Tuhanku selamanya. Tetapi apa yang terjadi di hari-hari ini? Siapa yang kita layani di waktu-waktu kita yang ada di rumah? Tuhan atau diri kita? Bapak Saudara, hari ini Tuhan melihat kita masing-masing. Meski tetap berada dalam rumah kita, Tuhan melihat siapa kita dan bagaimana kita. Dan apa yang telah kita lakukan di hadapannya. Kita tahu, Anda tahu, Tuhan tahu. Ada banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon ampunan terhadap segala dosa pelanggaran kita. Bapa kami di surga, kami datang padamu dengan segala kerendahan hati, dengan kehinaan kami, karena kami orang berdosa. Selama kami masih di rumah dan tetap di rumah, belum bisa kemana-mana, seringkali kami tidak menyenangkan Tuhan, tidak melayani Tuhan dengan sungguh. Bahkan kami melayani diri kami dengan semau kami sendiri. Ya Bapa, ampuni kami, ampuni segala dosa, segala pelanggaran yang telah kami lakukan. Sungguh kami tidak layak terhadap ini semua. Namun kami bersyukur hari ini kepada kasih setia Tuhan yang besar, kasih anugerah-Mu yang begitu tulus untuk mengasihi kami. Engkau yang telah mengangkat kami, bahkan memulihkan kami. Dan kami bersyukur sampai detik ini kami boleh memandang kepada Tuhan Allah yang kudus. Meski kami tetap di rumah, kami melihat anugerah Tuhan tetap melimpah. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih pengampunan-Mu dalam hidup kami yang hina ini. Dan biarlah hidup kami yang kali ini, yang kami hendak jalani di hari ini, mampukan kami untuk kami boleh tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami nanti dengar akan tetap menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah Sang Maha Pengampun, kami menaikkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Kasihanilah aku, ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Tuhan menyucikan kita menurut kasih setianya. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Biarlah kita yang hari ini sudah menikmati kasih setia Tuhan, menurut kasih anugerah Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mempersembahkan hidup kita
hanya kepada Tuhan. Demikian berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua yang ada di rumah. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ya Tuhan, ini hidupku, isi hidupku. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citramu nyata. Maka setiap saat ku mulia dan kudus, dan hidupku seluruhnya bersamamu terus. Silakan duduk jemaat sekalian. Mari kita tenangkan hati sejenak, kita bersaat teduh, kita menyerahkan waktu ke depan di dalam pertolongan Tuhan untuk kita bisa merenungkan bersama firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami yang telah Tuhan kasihi dengan kasih setia Tuhan yang besar, kami yang telah menikmati sola gracia itu. Hanya karena anugerah itu kami boleh menikmati keselamatan yang hari ini boleh kami jalani sampai detik ini. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan ini. Dan saat ini Tuhan, isi hidup kami dengan rencana-Mu. Isi hidup kami dengan kehendak-Mu. Agar setapak demi setapak perjalanan hidup kami ke depan, kami boleh tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mempersembahkan hidup kami seluruhnya. Kiranya Tuhan mau pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu pembacaan firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan sendiri yang bertahta atas kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dan biarlah Engkau Tuhan yang boleh tetap memampukan. Kami menyerahkan hamba yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan yang tetap memimpin dan menolong. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik jemaat sekalian, mari saya ajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Imamat 27 ayat 30 sampai dengan 34. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung,
Setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Tema renungan kita pada hari ini, pada minggu pertama bulan November. Duh, nggak nyangka ya, sudah sampai November ya. Sudah sampai itu sudah menjelang akhir tahun Bapak Ibu Saudara. November, minggu pertama November berarti sudah hampir genap 8 bulan nih kita ada di dalam masa pandemik model seperti ini ya. 8 bulan kita tetap berada di rumah, tetap ibadah online. Tetapi hari ini kita juga merenungkan satu tema yang menarik Bapak Ibu Saudara, yaitu persembahan kudus bagi Tuhan. Di mana di dalam masa pandemik ini kita diminta untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita diminta untuk sungguh-sungguh mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Secara khususnya dalam bentuk perpuluhan. Namun persoalannya Bapak Ibu Saudara, ada banyak penyimpangan. Ada banyak penyimpangan yang terjadi dalam hal ini. Lah kok bisa penyimpangan yang terjadi itu ya? Kenapa kok penyimpangan itu bisa terjadi pada kita hari ini? Saya mendengar ada berita mengejutkan Bapak Ibu Saudara, di mana ada seorang pendeta di satu gereja yang mewajibkan jemaatnya untuk memberi perpuluhan dan menuntut perpuluhan bukan 10% tapi 40%. Bayangkan kalau jemaatnya gajinya 100.000 diminta 40.000 begitu ya dia. Kenapa demikian? Karena pendeta ini punya alasan bahwa dia seharusnya menerima 110%. Loh, menarik lagi ya. Dia seharusnya menerima 110% karena Bani Israel yang tinggal 11 suku itu mempersembahkan 11 kali 10%. Jadi 110% kepada Imam Lewi. Wah, ini mengejutkan secara khusus bagi saya. Dan terkadang praktek-praktek seperti ini disalahgunakan oleh banyak pendeta, oleh banyak hamba Tuhan. Ada pendeta yang mengingatkan jemaatnya bahwa mereka nggak akan dilayani kalau tidak memberikan perpuluhan. Wah, ini lebih mengerikan lagi. Nggak akan dilayani kalau nggak ngasih perpuluhan. Bahkan di sebuah desa ada pendeta yang rela untuk ikut ngantar transaksi jual beli anggotanya. Jadi diantar biasanya kan jauh ya kalau jual beli kambing gitu, jual beli sapi. Tak antar gitu ya. Dan saat diantar sudah transaksi oke, langsung dipotong 10% uang penjualan. Buat siapa? Buat gereja katanya begitu. Bahkan ada pendeta yang juga mengumumkan bahwa kalau jemaat itu memberikan perpuluhan, itu akan memutihkan cara apapun untuk mendapatkan uang yang dipotong atau money laundering. Ini lebih mengerikan lagi. Jadi nggak apa-apa deh, masukkan uangnya ke gereja biar enggak diperiksa KPK atau biar enggak periksa organisasi yang lain. Dan banyak sekali cerita-cerita praktek perpuluhan yang saat ini sudah dikomersilkan dan dijadikan alat pemerasan oleh pendeta di gereja-gereja tertentu. Melihat hal seperti ini, akhirnya kita berpikir, perpuluhan itu tuntutan atau sebagai penegasan bahwasanya kita ini manusia lemah dan Tuhan itu adalah Allah sang penguasa. Atau dengan adanya praktek-praktek yang keliru ini, apakah kita masih lagi tergerak untuk memberikan perpuluhan? Lalu sebenarnya apa sih makna dari persembahan kepada Tuhan yang disebut persembahan yang kudus itu, Bapak Saudara? Nah, ini yang hari ini kita akan renungkan bersama. Yang pertama adalah
Persembahan itu adalah bukti bahwasanya semua yang kita miliki itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Kenapa? Karena sejatinya tidak ada yang kekal yang ada di dalam tangan kita hari ini. Apa yang Anda miliki hari ini yang ada di tangan Anda, yang Anda pegang dari pertama Anda lahir sampai detik ini, yang mana? Apakah ada benda itu? Apakah masih ada yang memiliki sepatu bayinya sendiri? Dulu puluhan tahun yang lalu, apakah Anda simpan? Pasti enggak ada, gitu kan ya. Pasti, waduh Pak, enggak tahu saya di mana, enggak tahu saya simpan di mana. Pindah rumah sana sini wis bablas, enggak tahu kemana. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Apa yang hari ini kita ada saat ini, yang ada pada kita, yang kita simpan, yang kita banggakan, sejatinya tidak kekal milik kita. Tidak ada yang abadi bagi kita. Bahkan apa yang kita sertifikatkan hari ini, katakanlah begitu ya. Semua milik kita, bahkan itu perangko atau benda-benda langka pun yang kita sertifikatkan jadi milik kita, itu pun tidak abadi milik kita sendiri. Karena suatu saat milik itu akan berpindah tangan. Kenapa? Karena apa yang ada pada kita ini sejatinya adalah milik Tuhan. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Itu menandakan nantinya pun dengan telanjang kita akan kembali kepada Allah. Nah Bapak Saudara, dengan menyadari bahwasanya segala yang kita miliki itu tidak kekal, maka kita perlu memahami bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik Allah, termasuk segala jerih lelah kita. Di mana kita perlu memberikan perpuluhan sebagai persembahan yang kudus. Bapak Saudara, jujur saja ketika mempersiapkan khotbah ini, yaitu khotbah tentang persembahan, saya secara pribadi itu ada kekhawatiran tentang kesalahpahaman ini, begitu ya. Khawatir salah paham nih ceritanya. Kenapa? Waduh, bicara soal persembahan perpuluhan, wah kayaknya Pak Dani kurang ini nih, gitu ya. Wah, bicara tentang perpuluhan kayaknya gereja ini kurang, begitu ya. Padahal sejatinya sebagai warga jemaat GKI, kita meyakini bahwasanya segala bentuk persembahan atau perpuluhan itu bukan untuk mancing berkat Tuhan. Banyak orang berpikir, wah ini kalau saya invest gitu ya, pasti nanti balik berkali-kali lipat gitu ya. Sama seperti saya mungkin beli tanah, oh nanti baliknya puluhan juta, belinya cuma puluhan ribu. Wah kayaknya Tuhan bisa jadi seperti itu tuh. Invest 10.000, wah nanti baliknya bisa 10 triliun kira-kira begitu, itu tahun berapa. Bukan untuk memancing berkat Tuhan. Persembahan atau perpuluhan juga bukan sebagai penebus salah atas dosa kita atau dosa orang yang kita kasihi. Ada banyak pemikiran bahwasanya kalau hari ini saya berdosa, kayaknya ini saya salah nih. Saya harus berikan persembahan nih. Persembahan yang kayaknya kudu gede nih, karena dosaku besar gitu kan. Atau bahkan yang diyakini oleh beberapa orang, waduh saya mau menebus ini nih kesalahan untuk orang tua saya yang sudah meninggal, supaya jalannya lancar ke surga kira-kira. Bukan seperti itu. Perpuluhan atau persembahan sebagai warga GKI kita meyakini bahwasanya itu bukan berarti bahwa gereja ini kayaknya kurang pemasukan begitu ya. Bukan semuanya. Bukan itu makna dari perpuluhan atau persembahan itu sendiri. Bapak Saudara, sejatinya ketika kita memberikan perpuluhan atau persembahan, ini adalah bukti bahwasanya Tuhan itu sang pemilik hidup. Itu adalah bukti bahwa seluruh hidup ini adalah miliknya Tuhan. Seperti dalam teks yang sudah kita baca. Bagian teks yang sudah kita baca ini di dalamnya ada begitu banyak aturan tentang membayar nazar. Aturan tentang membayar nazar. Di mana yang menegaskan bahwasanya Tuhan itu sang pemilik hak sulung yang utama. Kenapa kok persembahan sulung diberikan pada Tuhan ini diberikan? Kenapa? Karena memang Tuhanlah pemilik hak sulung yang utama itu. Yang sulung dari hewan yang diserahkan dengan ditebus dalam ketidaklayakannya. Tiap ke-10 dari tanah dan dari yang hidup ditentukan sebagai pilihan Allah. Namun demikian memang manusia tidak mampu memberikan yang sempurna kepada Allah.
Apa korban kita yang sempurna kepada Tuhan sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tersenyum pada kita meskipun kita berdosa. Apa yang kita miliki, yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu mau mengampuni dosa kita. Tidak ada satupun. Seandainya satu orang dapat menyatukan semua uang yang ada di dunia ini diberikan kepada Tuhan. Itu pun tidak mampu menebus satu manusia. Kenapa? Karena hanya di dalam diri Kristuslah yang telah menjadi korban kudus dari Allah dan dari manusia itu, yaitu Anda dan saya. Di dalam Kristuslah yang mengerjakan di atas kayu salib itu, anak Allah dan anak manusia yang dipersembahkan sebagai yang kudus. Itu yang hanya menyenangkan hati Tuhan. Andai kata Allah itu tidak selamatkan kita yang lemah. Andai kata Allah itu tidak turun ke dalam bumi ini, menyapa kita di dalam diri Yesus Kristus. Andai kata Tuhan itu tetap di sorga, dan kita tetap di bumi dengan segala dosa pelanggaran kita. Maka setinggi apapun harga diri kita, kita akan tetap tidak layak mendapatkan kasih karunia ini. Dalam hal inilah Bapak Saudara, di mana dalam beberapa waktu sepekan yang lalu kita memperingati hari reformasi yang ke-503 tahun. 503 tahun. Di mana saat itu Luther sebagai seorang biarawan meluangkan begitu banyak waktunya di ruang pengakuan dosa. Dia merasa begitu hidupnya begitu kotor. Dia mencoba mengingat dan menghitung dosanya. Dia coba mengejar kekudusan dengan melakukan perjalanan ziarah, berpuasa untuk waktu yang lama dan terus-menerus berdoa. Tetapi dia berkata, aku kehilangan kontak dengan Kristus yang adalah juru selamat dan penghibur. Dan aku menjadikannya seolah seperti sipir penjara dan penghuni jiwaku yang malang. Dalam arti sebagaimanapun dia berusaha untuk menjadi baik, dengan mengikuti segala peraturan, dia tidak akan pernah bisa menghapus rasa bersalah dari jiwanya. Sehingga pada saat itu, yang mengubahkan hidup Luther adalah pengetahuan bahwasanya kita itu diselamatkan hanya oleh karena anugerah. Ketika Luther mempelajari Alkitab, dia dikejutkan dengan kebenaran yang dia dapatkan dari kitab-kitab yang ada seperti Roma dan Galatia. Secara khusus dalam kitab Roma dikatakan, surat Roma maksudnya, dikatakan bahwasanya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di sana Luther memahami bahwasanya ketika kita diselamatkan itu bukan karena kita melakukan hal yang baik di hadapan Allah, tetapi hanya karena karunia Kristus saja. Dalam hal ini Luther sadar bahwasanya ketika gereja menjual surat indulgensia, Luther menuliskan Disputatio pro declaration virtuis indulgentiarum. Artinya ada 95 tesis kuasa indulgensia. Yang diperdebatkan oleh Martin Luther, seorang profesor teologi pada tahun 1517. Dengan memakukan dalil-dalil itu di pintu gereja Church of All Saints di Wittenberg, Jerman. Yang menekankan bahwa pengampunan dosa orang yang hidup dan yang mati itu adalah dari Allah dan bukan dari kuasa gereja dengan surat penghapusan dosa. Itu ada di partikel yang ke-6 dan yang ke-7. Bahkan mereka meyakini bahwasanya setiap uang yang gemerincing dari kotak persembahan, ini yang salah dari gereja pada masa itu. Mereka berpikir ketika seseorang mempersembahkan uang, biasanya kalau persembahan uang bukan di kantong kolekte. Ada satu kotak begitu, satu kotak besi, satu kotak perak begitu. Dan ketika orang memasukkan uang, biasanya rata-rata koin, kan bunyi gemerincing, kelinting begitu ya. Mereka meyakini ketika uang itu gemerincing masuk ke dalam kotak persembahan, maka jiwa yang didoakan itu akan loncat dari purgatori menuju surga. Luar biasa kan? Bagaimana pengertian gereja tentang hal ini. Bapak Saudara, hati-hati. Hati-hati terhadap pemahaman seperti ini. Dalam hal ini jelas tatkala kita memberikan persembahan atau perpuluhan itu
kepada Tuhan, bukan untuk mencapai keselamatan. Tetapi persembahan, perpuluhan kita itu ada pernyataan iman kepada Allah. Bahwa keseluruhan hidup kita, baik 10% ataupun 100%, itu adalah miliknya Tuhan. Dialah pemilik segalanya. Dialah yang terbaik, dialah yang berhak untuk dapat yang terbaik. Namun persoalannya bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda dan saya? Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Atau sama seperti petani ini. Bapak Saudara, suatu kali ada seorang petani yang memiliki sapi, Bapak Saudara. Dan dia berkata kepada istrinya, aku mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, gitu ya. Nah, salah satu sapi betinanya sedang hamil, Bapak Ibu. Sedang hamil dan beberapa hari lagi mau melahirkan. Karena itu ia berkata kepada istrinya, istriku, ini sapi kita ini mau melahirkan dan sepertinya bayinya itu ada dua ekor. Langsung lahir 2. Wah, senang sekali ketika tahu itu. Dan si petani langsung berpikir, aku mau memberikan buat Tuhan. Yang satu untuk Tuhan, yang satu untuk kita. Oke, akhirnya terlahir, terus istrinya bilang, jangan kasih dulu anak sapinya ini, biarkan dulu sampai beberapa tahun supaya lebih besar. Setelah mereka besar barulah kita putuskan anak sapi yang mana ya yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Oh, oke. Nah, tidak lama setelah itu, seminggu kemudian daerah itu diserang wabah penyakit, Bapak Saudara. Wabah penyakit ternak. Sehingga salah satu dari anak sapi ini, dari petani Kristen ini, terjangkit penyakit itu dan mati. Waduh, si petani ini sedih begitu ya melihatnya di depan kandang gitu kan. Terus dia langsung menuju ke rumah berkata kepada istrinya, istriku, aku baru saja dari kandang nih dan kudapati sapinya Tuhan mati. Ingat ya, salah satu sapinya mau diberikan kepada Tuhan gitu kan ya. Terus si ininya berkata, salah satu sapinya Tuhan mati. Istrinya bingung, yang mana? Sapinya Tuhan beneran yang mati? Loh, bukannya kamu belum memutuskan sapi mana yang hendak kamu persembahkan? Petani itu bilang apa? Iya sih, kemarin memang belum kuputuskan, tapi ketika aku berada di kandang, kuputuskan bahwa yang mati itu adalah sapinya Tuhan. Bapak Saudara, terkadang ini ya kita ya. Kadang kita ini seperti rada-rada sedikit mengecoh. Apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan, kita masih mikir-mikir begitu. Yang mana yang tak kasih sama Tuhan ya? Jangan-jangan ini nanti aku hilang dong yang ini. Padahal Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik bagi Anda dan saya. Padahal Tuhan itu sudah memberikan semuanya, bahkan hidupnya kepada Anda dan saya. Tapi ternyata kok terkadang kita masih belum sadar bahwasanya soal persembahan itu bukan soal materi. Bukan soal materi, tetapi menyadari bahwasanya semuanya ini adalah milik Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, persembahan yang kudus itu bermakna bahwa itu adalah bukti kasih kita kepada Allah. Bapak Saudara, sejatinya praktek persembahan perpuluhan itu sudah sejak masa Abraham itu sudah ada. Sudah berkembang upacara korban dalam praktek kuno Ibrani. Mulai dari masa Musa berlanjut Abraham yang memberikan perpuluhan kepada Imam Melkisedek. Lalu muncul Bani Lewi yang tidak memiliki tanah pusaka. Dan di dalam sistem agama Ibrani, persembahan adalah bagian di dalam ibadah korban. Dan persembahan dipakai untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Sebagai persembahan yang berbau harum. Dan makna persembahan di dalam Perjanjian Lama memang sebagai pengakuan dosa dan salah. Dan korban itu untuk menyenangkan hati Allah. Dan persembahan tersebut dikumpulkan oleh Imam Lewi, disimpan dalam ruang perbenaran Tuhan, diberikan untuk menunjang para imam, dan dibagikan kepada orang asing. Yaitu yatim piatu, para janda, dan memelihara rumah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara, mengenai persembahan perpuluhan ini, itu sudah diatur secara khusus di dalam kitab Imamat 27 ini.
Ini adalah konteks persembahan yang kudus bagi Tuhan. Di mana Tuhan menuntut bangsa Israel untuk memberikan persepuluhan dari dua hal. Yang pertama dari hasil tanah, yaitu hasil benih di tanah, yaitu gandum, jelai, pohon-pohonan. Dan yang kedua dari hasil ternak, yaitu lembu sapi, domba, kambing. Dan Imamat 27 ini adalah pengantar mengenai persembahan perpuluhan. Nah, perikop ini hanya memberikan gambaran bahwa Tuhan menghendaki bangsa Israel memberikan persembahan kepadanya. Yang digambarkan dari jenis persembahan persepuluhan dan cara memungutnya. Tetapi tidak diberikan tahu caranya. Seperti apa, rinciannya bagaimana pengelolaan persembahan perpuluhan itu. Tidak, di lain pasal begitu. Kenapa? Karena Tuhan yang ingin Tuhan pentingkan adalah bagaimana datang memberi persembahan itu kepada Tuhan. Yaitu dengan apa? Dengan rendah hati dan dengan penuh ketulusan. Dengan rendah hati dan dengan penuh ketulusan. Nah, di GKI persembahan itu dipahami secara utuh, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dipahami sebagai persembahan diri. Di mana hidup kita ini hidup yang baru, setia mengikut Tuhan. Sampai akhir hidup mempersembahkan diri untuk mengiring Tuhan. Persembahan waktu. Yaitu kita bisa hadir, terlibat di dalam segala persekutuan, terlihat di dalam segala kegiatan. Persembahan tenaga. Dikatakan baik itu pelayanan yang nyata di gereja dan di masyarakat, itu kita anggap sebagai persembahan. Dan juga persembahan uang. Nah, persembahan dalam bentuk yang diberikan di dalam persembahan di kebaktian-kebaktian, persembahan perpuluhan hari raya gereja khususnya, semuanya itu memang dipakai untuk pembangunan gedung gereja, bantuan korban bencana alam, dana kemanusiaan, dana anak asuh, bahkan di dalam masa-masa pandemik ini, kita mengumpulkan persembahan untuk apa? Untuk menunjang beberapa orang yang mengalami dampak dari masa-masa pandemik ini. Dan Bapak Saudara, beberapa sudah banyak menikmatinya itu. Betapa anugerah Tuhan yang telah memimpin kita sampai detik ini. Nah, walaupun ada rupa-rupa persembahan, sifat persembahan itu sama. Sifat persembahan itu sama, yaitu apa? Berangkat dari kerendahan hati. Berangkat dari ketulusan dan kesadaran untuk berbagi kasih dengan sesama ciptaan Allah. Dalam ikatan persekutuan yang saling terikat satu dengan yang lain. Namun persoalannya adalah mengapa seseorang ketika memiliki kerendahan hati, memiliki ketulusan, sadar untuk berbagi kasih, itu terikat satu sama lain karena kasih. Kenapa kok orang mau memberikan ketika mengalami itu? Karena mereka telah berjumpa dengan Kristus. Karena mereka telah berjumpa dengan Kristus. Dan Allah telah menjumpai mereka. Dan di dalam kasih Tuhan Yesus itu menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Sehingga kita memiliki kerendahan hati, memiliki ketulusan dan kesadaran itu. Kenapa? Karena Allah kita bukanlah Allah yang jauh. Dia adalah Allah yang dekat. Dia adalah Allah yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita hari ini. Sola Gracia. Dan di dalam iman kepada Yesus Kristuslah yang memampukan kita untuk datang dan diterima oleh Allah. Sola Fide. Dan hanya apa yang dikatakan Alkitab sebagai firman Allah dari Allah sendiri, bukan kitab-kitab yang lain, kita bisa melihat bahwasanya Allah adalah Allah yang begitu sangat mengasihi kita. Sola Scriptura. Dan di dalam Yesus Kristus saja, hanya Kristuslah yang menjadi pusat pemberitaan seluruh Alkitab. Sehingga tidak ada yang boleh membandingkan Kristus dengan yang lain. Hanya dalam Kristuslah itulah menyelamatkan kita hari ini. Solus Christus. Dan semuanya ini mengarahkan kepada kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia. Soli Deo Gloria. Dan inilah yang ditekankan oleh para tokoh reformator yang ada di dalam ratusan tahun yang lalu. Dan yang beberapa hari yang lalu kita boleh memperingatinya secara baik. Dan mereka lah yang meyakini bahwasanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk merasakan karya Allah yang menyelamatkan ini.
Allah pertama kali menjumpai manusia melalui Yesus Kristus. Menjadi rekan kerja Allah, memfasilitasi perjumpaan Allah dengan kita. Dan memberlakukan karya pembaharuannya. Dan karya kasih Allah ini digenapi, diekspresi, ditanggapi dengan kesediaan kita untuk berjalan mengikuti Kristus. Menyatakan kasih kita kepada Allah dengan sesama secara utuh melalui persembahan hidup. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan yang paling penting dari persembahan ini bukanlah nominal, tetapi motivasi yang benar dari hati yang rela. Kita bisa memberikan persembahan sebagai ekspresi cinta kasih kita kepada Allah dan sesama. Dan bukan untuk memancing Allah memberkati kita. Kenapa? Karena persembahan memang harus disertai dengan kerendahan hati, ketulusan, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Di dalam surat Roma 12 ayat yang pertama tadi, sejatinya Allah itu menginginkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita. Jadi persembahan ini bukan sekedar uang atau materi belaka. Seperti dalam khotbah saya yang beberapa waktu yang lalu di dalam Matius 23 dan Lukas 11:42 disinggung pembayaran persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan. Yang memerintahkan bahwa dari segala sesuatu yang dimakan, dari segala yang tumbuh dari tanah harus dibayar perpuluhan. Di sini Tuhan Yesus geram dan berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan. Apakah itu? Yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Dalam artian semuanya dihitung. Persembahan dari besar maupun yang terkecil. Tetapi inilah kegagalan orang Farisi. Di mana mereka gagal untuk memberi tempat yang lebih penting. Yang lebih inti dari hukum Taurat itu. Yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Lalu untuk apa persembahan itu? Bapak Saudara, kalau kita memberikan persembahan, inilah iman yang menegaskan bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya. Dialah sang surya hidup kehidupan kita yang membuat kita tenang. Bukan uang. Dialah satu-satunya yang memelihara kita dengan firman-Nya. Karena kita ini adalah anak-Nya. Maka apalagi yang kita perlukan dalam dunia ini? Karena dialah satu-satunya pusaka abadi, raja di surga bagi kita. Harta abadi kita bukan di dunia ini, tetapi dialah harta abadi kita. Maka dari itu wujudkanlah kasih itu di dalam karya persembahan kita. Agar di dalam nama Tuhan, Tuhan selalu tetap dimuliakan. Khususnya dalam masa-masa bulan misi ini. Di dalam masa-masa hari-hari ini. Biarlah kita memberi keseluruhan hidup kita hanya kepada Tuhan. Saya selalu bergetar ketika menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena memberikan yang terbaik bagi hidup kita seperti yang dimaknai oleh seorang yang bernama John Calvin. Dia selalu berkata, cor meum tibi offro domini, prompte et sincere. Ku berikan hatiku kepadamu Tuhan dengan tepat dan tulus. Dan biarlah hari ini kita boleh melewati dengan memberi hidup kita, memberi diri kita sebagai persembahan yang terbaik. Karena Tuhanlah sang surya hidup kita. Bapak Saudara, Kidung Jemaat 405. Kita akan naikkan bersama. Kita meyakini, kita mengimani bahwasanya dialah Tuhan sang surya hidup kita. Tuhanlah satu-satunya harta kita, bukan yang lain. Dan biarlah hari ini kita kembali kepada Tuhan. Dan bersyukur karena Tuhanlah sang surya hidup kita.
yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kita naikkan bersama, tak kureokan pujian fana. Tak kuhiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka bakal, Raja di surga, Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya ku menang, terimalah aku di surga. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di surga cerlang. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Mari kita berdoa. Sungguh Engkaulah ya Tuhan, terang hidup kami, surya hidup kami. Apalagi yang kami ingini dalam hidup ini selain Engkau saja. Karena semua yang kami miliki hari ini itu adalah milik-Mu. Semua yang kami ada saat ini adalah punya-Mu Tuhan. Sehingga hari ini kami mempersembahkan hati kami, hidup kami, waktu kami, bahkan uang kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena ini semua adalah milik-Mu. Dan kami memberikan sebagai bukti bahwasanya kami ini mengasihi-Mu. Tuhan di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh terus berkata-kata kepada kami. Untuk kami boleh tetap memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh terus berbicara, menerangi setiap hati jemaat Tuhan, meski hanya di rumah saja. Sehingga hari ini kami boleh menikmati akan anugerah Tuhan yang telah memberi kasih karunia bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini syukur hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus
Mari jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat sekalian, kita bersehati berdoa bersyafaat bersama. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah Tuhan bagi kehidupan kami, secara khusus bagi bangsa Indonesia. Tuhan telah sertai sampai detik ini, itu semua karena kasih pertolongan Tuhan. Di mana kami masih terus bergumul akan pemulihan, percepatan dari kesembuhan COVID-19. Tuhan pimpin pemerintah kami, baik dari pusat maupun ke daerah-daerah. Pimpin dokter suster yang terus berjuang merawat untuk kesembuhan orang banyak. Tuhanlah yang memberkati dan memberikan kekuatan, agar masa-masa pandemi ini segera berlalu, masa-masa ini segera pulihkan, dan kami pun boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara seiman kami yang saat ini sedang sakit, baik yang di rumah ataupun di rumah sakit, yang mengalami kelemahan tubuh ataupun mengalami paparan virus dari COVID-19. Ya Tuhan, kami mohonkan kesembuhan daripada Tuhan kepada mereka. Di dalam waktu-waktu ini, sungguh waktu yang tidak biasa, bahkan bisa dikatakan waktu yang cukup berat untuk mendapatkan kesembuhan secara langsung dan cepat. Tapi kami yakin kesembuhan yang dari Tuhan sendiri yang telah tetap memampukan, memimpin, bahkan menolong kami semua, untuk kami boleh tetap berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan, kami menyerahkan pergumulan gereja Tuhan di dalam mencari sosok pendeta yang menjadi bagian di dalam jemaat GKI Wiyung Royal Resident. Tuhanlah yang mendatangkan, Tuhanlah yang memimpin, bahkan Tuhanlah yang mempersiapkan hamba-Mu untuk Tuhan utus ke tempat kami dan bersama-sama dengan kami melayani Engkau. Tuhan pimpin kami untuk boleh bersiap hati dan pimpin hamba-Mu yang Tuhan telah siapkan, sehingga kami pun boleh dapat berinteraksi dengan baik dan melayani Tuhan bersama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ya Tuhan memahami bagaimana segala pergumulan kami, meski kami harus di rumah, tidak bisa kemana-mana. Mampukan kami untuk kami boleh tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Dengan pergumulan pekerjaan yang tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan yang akan tetap beserta dan tetap menopang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini segala seruan syafaat kami, ini hidup kami yang kami serahkan tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang mendengar segalanya, dan kami yakin
Tuhan mengabulkan segala doa kami menurut waktu dan rencana Tuhan. Tatkala kami boleh menantikan akan waktu itu, ajar kami untuk boleh tetap berharap di dalam iman. Terpujilah nama Tuhan. Ini syukur doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada beberapa warta lisan. Kumbang besar akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, pukul 7 malam, dengan tema Menjadi Teladan dalam Memberi Persembahan. Pembicara adalah Penatua Fajar Junianto. Doa pagi tanggal 7 November 2020, pukul 5 pagi, dipimpin oleh Penatua Trianti Dian Kustini. Ibadah Minggu 8 November 2020, pukul 8 pagi, pembicara Penatua Fajar Junianto, dengan tema Sabat dan Persembahan. Nah, yang keempat, pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2021 sampai 2023. Pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2021 sampai 2023. Dengan adanya kebutuhan beberapa penatua baru untuk melengkapi pelayanan majelis jemaat, maka seluruh anggota jemaat GKI Wiyung Royal Resident diharapkan untuk mengajukan usulan nama-nama calon penatua, tentunya dengan menimbang syarat-syarat, tugas, dan masa pelayanan berikut ini. Bagaimana cara pengajuan pencalonan penatua? Yang pertama, bawalah dalam doa nama-nama yang Anda ajukan agar Tuhan berkenan menunjukkan
siapakah yang ia utus untuk melayani jemaatnya dan mengemban jabatan gerejawi yang mulia namun berat ini. Yang kedua, orang-orang yang Anda ajukan sebagai penatua jangan dihubungi dulu. Yang ketiga, majelis sangat mengharapkan suara seluruh anggota jemaat GKI Wiyung Royal Resident. Seluruh anggota jemaat dapat mengajukan calon melalui salah satu cara berikut ini. A. Mengisi Google Form yang akan dibagikan. B. Mengisi form pencalonan penatua yang disediakan di gereja dan langsung memasukkan dalam kotak yang tersedia. C. Mengirimkan surat tertutup berisi nama-nama yang dicalonkan dan dikirimkan kepada Majelis Jemaat GKI Wiyung Royal Resident, Jalan Royal, Babatan Selatan 18, Kaf F Royal Resident Surabaya. Pengajuan calon penatua mulai 4 Oktober 2020 dan ditunggu selambat-lambatnya 1 November 2020. Sebagai catatan bahwa suara yang sah dan dapat dihitung adalah suara dari anggota jemaat GKI Wiyung Royal Resident. Yang kelima, bantuan pelayanan penatua Fajar Junianto. Untuk diketahui seluruh jemaat GKI Wiyung Royal Residence bahwa penatua Fajar Junianto dari Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jatim akan memberikan bantuan pelayanan di GKI Wiyung Royal Resident terhitung sejak 1 November 2020 sampai dengan 4 Januari 2021. Mohon dukungan seluruh jemaat. Yang keenam, gerakan kasih. GKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi dapat berupa uang atau barang. Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut ini. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Wuri. Yang ketujuh, jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom dengan nomor berikut ini. Pada hari ini akan dikumpulkan sampul pengembangan dari pembangunan gereja P3G GKI Wiyung Residence. Mohon jemaat dapat mempersiapkannya. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pukul 9 pagi sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Atau transfer ke BCA atas nama GKI Wiyung. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan persembahan kita dengan nats persembahan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari jemaat kita nyanyikan dari KJ 365B ayat 1 dan 4. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku dari Allah bagimu, akan puji dan puja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh mempersembahkan sebagian daripada uang kami. Mari Tuhan kuduskan kami. Layakkan kami menjadi orang yang bagaimana kami ini mempersembahkan diri kami kepada Tuhan.
Tuhan, seperti firman-Mu yang boleh kami dengar baru ini, yaitu mempersembahkan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Dan biarkan setiap kami, Tuhan, dengan hati yang tulus, hati yang murni, kami persembahkan bukan cuma uang kami, tapi hidup kami. Pakailah Tuhan, waktu kami, seluruh apa yang ada pada kami untuk kemuliaan Tuhan. Layakkan kami, Tuhan, menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam Kristus kami menyerahkan penatua, diberikan hikmat dalam mengolah persembahan ini. Di dalam Kristus kami ucap syukur. Amin. Saat ini Tuhan memanggil Anda dan saya untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Tuhan memanggilmu. Beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Biarlah ibadah kita tidak berakhir saat ini dan hari ini, tapi ibadah kita berlanjut di dalam kehidupan kita masing-masing dengan tetap di rumah untuk melanjutkan karya Tuhan dengan memberi yang terbaik hanya bagi Tuhan. Namun di dalam melewati perjalanan itu kita memerlukan berkat dan kekuatan daripada Tuhan. Ini jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.